Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke operasi pada vektor. Sebetulnya ada cukup banyak, cuman total berapa ya? Ada 4 kalau nggak salah. Cuman yang perkalian dot product, perkalian skalar, itu ibu bahas minggu depan aja ya. Jadi hari ini kita cuma bahas perkalian vektor dengan skalar, penjumlahan dan pengurangan. Udah, itu aja. Serta contoh soalnya. Oke, kita mulai ya. Jadi yang pertama di operasi pada vektor itu kita punya perkalian vektor dengan skalar. Jadi kalau misalnya dibikin dalam bentuk umum, misal ibu punya vektor A-nya itu A1, A2, A3 ya. Jadi nulisnya dalam kolom, kemudian ada skalarnya itu diketahui K gitu ya. Maka nanti kalau misalnya tentukan nilai dari K kali A, berarti ini sama aja kayak K dikali vektor A-nya tadi kan A1, A2, A3. Kalian cukup mengalihkan setiap K-nya atau mengalihkan K-nya ke setiap elemen atau anggota yang ada di vektor A. Nanti jadi K kali A1, K kali A2, K kali A3. Ini ya. Nah sekarang supaya lebih jelas ke contoh, ibu pause dulu, oke? Nah soalnya udah ditulis, katanya jika vektor A sama dengan min 7, 3, 12, tentukan nilai dari 6A. Nah berarti nanti kalian nih berdasarkan rumus nanti jadi 6A gitu ya, sama dengan 6 kali vektor A, ya enggak? Gitu. Habis ini diapain? Kayak tadi 6-nya kaliin ke dalam ya, ke setiap elemen yang ada di vektor A. Elemen tuh anggota. Nih, anggotanya tuh min 7, 3, 12. Berarti nanti jadi 6 kali min 7 itu min 42, ya enggak? 6 kali 3 itu dia 8. 6 kali 12 itu 72. Jadi nilai 6A atau 6 kali vektor A tuh yang ini. Bisa? Gampang ya? Cuman ngaliin aja. Ini perkalian vektor dengan skalar. Berikutnya, ibu mau bahas tentang penjumlahan vektor dan pengurangannya. Oke. Nah, sekarang penjumlahan dan pengurangan vektor. Itu kalau penjumlahan dan pengurangan ada 2 aturan sebetulnya. Ada aturan, sebentar ya, mana spidol biru. Jadi ada aturan jajar genjang. Maksudnya apa? Jadi kalau kita pakai aturan jajar genjang, kalau ibu punya ini vektor A gitu ya, kemudian kita di sini punya vektor B. Nah hasil penjumlahannya itu adalah jadi kita proyeksiin dulu. Yang ini proyeksiin, yang ini juga proyeksiin gitu ya. Nanti dapat ujungnya di sini. Nah, nanti diagonalnya nih, yang ini kalau kita hubungkan diagonal dengan perpotongan kedua ujung, perpotongan dari proyeksi kedua ujung vektor, itu nanti kita peroleh di sini dia jadi A plus B. Gitu ya. Itu jadi penjumlahannya. Ini kalau secara geometris ya. Jadi kalau secara geometris bisa dibikin sama aturan jajar genjang ini gitu ya. Jadi kita proyeksiin, habis diproyeksiin ketemu ujungnya nih, perpotongan kedua ujungnya, kita tarik garis diagonal. Nah si diagonal ini dengan proyeksi perpotongan kedua ujung itu adalah yang jadi hasil dari penjumlahan aturan jajar genjang. Nah nanti kalau misalnya kita mau Bu, kalau dikurang gimana? Kalau dikurang berarti misal nih sekarang mah yang di sininya vektor B gitu ya, yang di sininya vektor A gitu. Nah nanti kalau misal kita mau nyari penjumlahannya kayak tadi, proyeksiin dulu. Proyeksiin tuh kayak apa ya? Di cerminkan lah gitu, tegak lurus gitu ya. Nah nanti dapat nih di sini kan.
Nah, hasil penjumlahannya tuh yang mana? Ini, si garis diagonal dengan perpotongan kedua ujung dari yang proyeksi tadi. Nanti kita dapat yang ini tuh hasil penjumlahannya, ya enggak? A plus B. Nah, nanti kalau pengurangan berarti gimana, Bu? Ingat yang minggu lalu. Kalau vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Kalau misal segini, dari sini ke sini itu B, berarti Ibu kalau bikin lawan arahnya gitu ya. Nah, gitu. Anggap panjangnya sama ya. Ini arahnya ke bawah, ini nanti jadi minus B. Jadi kalau vektor tuh gitu, kita bikin dia misal si nilainya mah sama, cuman arahnya aja yang beda, ya udah tinggal dibikin negatifnya. Ini nanti di sini jadi minus B, berarti kalau kita cari proyeksinya nih, yang ini dan yang ini, hasilnya mana? Tetap yang diagonal ini dan perpotongan kedua hasil proyeksi kedua ujung vektornya. Ini nanti dapat gitu ya. Hasilnya gimana? Jadi A tambah min B. A tambah min B, nanti plus kali min jadi minus, nanti jadi vektor A kurangi vektor B gitu. Ini secara geometris emang agak ribet ya kalau secara geometris. Intinya gini, jadi Ibu ulangi lagi ya, untuk yang jajar genjang itu si hasil penjumlahannya dia itu dari kita proyeksiin si kedua ujung vektor. Jadi yang vektor A proyeksiin, vektor B proyeksiin, dapat nih titiknya di sini. Nah, nanti diagonalnya itu jadi hasil penjumlahannya. Kenapa dinamain jajar genjang? Karena bentuknya nanti jadi jajar genjang, ya enggak? Hasilnya yang mana penjumlahan vektornya? Ini diagonalnya, gitu ya gampangnya. Begitupun untuk yang pengurangan, Bu, nah digambarkan deui anu penjumlahannya. Nggak apa-apa. Jadi supaya lebih jelas, kalau yang tadi ini vektor A, Ibu sekarang bikin yang di sini vektor B, ini vektor A. Kalau kita mau nyari pengurangannya, berarti kita kayak nyari lawannya dari si vektor yang sebelumnya, ya enggak? Ibu bikinnya di sini misal vektor B-nya positif, berarti lawannya nanti dia jadi vektor min B gitu. Arahnya kemana? Ke bawah dia. Nah, sekarang kalau misalnya kita nyari yang ini proyeksiin, yang ini juga proyeksiin, ini tetap vektor A ya. Sekarang yang ke bawah ini jadi min vektor B. Berarti kalau kita tarik diagonal nih, garis diagonal dengan proyeksi kedua ujung vektornya, dapat perpotongannya nih, dapat nih kita punya diagonalnya. Oh, nanti dia jadi A tambah min B juga, sebetulnya penjumlahan juga, cuman karena B-nya lawan arah, dia jadi negatif. Nah, nanti plus ketemu min, dia jadi minus. Makanya nanti di sini jadi A minus B. Gitu. Paham ya? Sampai sini aturan jajar genjang. Nah, masih ada spot. Jadi selain aturan jajar genjang, ada juga aturan segitiga. Nah, kalau aturan segitiga lebih gampang sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya Ibu punya di sini vektor A, di sini vektor B gitu ya. Nah, nanti hasil jumlahnya yang mana? Kita cuman tinggal menghubungkan nih yang ini dan yang ini. Udah, ini hasilnya A plus B. Metode segitiga atau aturan segitiga. Begitupun sebaliknya kalau misalnya nanti kita misalnya kayak gini gitu ya. Tadi ini vektor A gitu. Vektor B-nya ini berarti min B-nya ke bawah dong. Ya, anggap bagus aja lah gambar Ibu ya. Nah, yang ini kalau segini B, berarti yang ini minus B. Kalau kita pakai aturan segitiga juga sama, tinggal bikin tarik garis ya. Tapi yang ini nanti jadi A tambah minus B plus kali min jadi minus, nanti jadi A kurangi B gitu ya. Sama, ini aturan jajar genjang, ini aturan segitiga. Kalau misalnya bingung, kita ke contoh soal ya supaya lebih jelas. Ini nanti kalian salin dulu aja. Oke, Ibu hapus dulu. Oke, contoh 2. Jadi contoh 2 ini kita penjumlahan pengurangan tapi berdasarkan gambar gitu ya.
penjumlahan pengurangan vektor. Diketahui segitiga ABC dengan AB-nya itu sama dengan vektor U, AC-nya itu sama dengan vektor V. Jika M adalah titik berat segitiga, nyatakan AM dalam U dan V. Kalau nemu soal yang kayak gini, gambarin dulu aja. Dia apa katanya? Segitiga ya? Dah, kita gambarin. Jawab gitu ya. Kita punya segitiga, katanya A, B, C. AB-nya itu dia vektor U, AC-nya itu dia vektor V. Kemudian M adalah titik berat. Udah belajar? Pernah belajar nggak titik berat? Jadi titik berat itu gini. Kalau misal dari titik sini, Ibu tarik garis ke sini gitu ya, cari tengah-tengahnya dari BC. Misal di sini. Kemudian dari B juga kita cari tengah-tengahnya atau tarik garis ke tengah-tengahnya AC. Misal dapat di situ gitu ya. Nah, nanti si perpotongan antara tadi garis yang dua itu ini akan jadi titik beratnya. Titik beratnya tadi apa? Titik beratnya itu M. Nah, ini ada nilainya. Jadi perbandingan untuk di titik berat ini tuh nilainya 2, yang ini 1. Gitu ya. Nah, sekarang begitupun yang ini 2, yang ini 1 gitu. Yang ditanyain di soal apa? Nilai AM. Oke, AM itu berarti sama dengan siapa? AM itu nanti akan sama dengan, lihat, tadi kan Ibu bilang kita tarik garis dari masing-masing titik sudut itu ya, dari A dan B ke sisi yang di seberangnya, itu ke tengah-tengahnya. Berarti nanti perpotongan yang di sini, anggaplah Ibu punya siapa ya? O gitu misalin. Nah, AM ini akan berapa kalinya si AO gitu. Lihat, tadi kita udah punya perbandingan. AM itu 2, MO itu 1. Berarti nanti AM akan jadi 2/3. Ya enggak? Ingat SMP nih, kayaknya udah pernah belajar perbandingan. Jadi AM itu, AM-nya 2, AO-nya itu berarti AM tambah MO. Ya enggak? AM-nya 2, MO-nya 1. Berarti nanti AO-nya itu 3, atau nanti kalau dibikin perbandingan AM itu sama dengan 2/3 AO. Oke, dari sini karena tujuan kita nyari AM dan si AM-nya itu minta dalam U dan V, berarti si AO-nya kita ubah nih. Nanti jadi 2/3 AO. Nah, kita pakai metode segitiga. Ya enggak? Kayak tadi. Misal nih, yang ini vektor A, yang ini vektor B, ini jadi vektor A tambah B. Sekarang kebalikannya, sekarang yang diketahuinya itu AO. AO. Kita lihat konsepnya. AO huruf awalnya apa? A kan, berarti nanti AO ini bisa kita dapat dari AB tambah BO. Ya enggak? Metode segitiga tuh. AB tambah BO. Nih, supaya lebih jelas digituin ya. AO ini AB tambah BO. Segitiga kan? Nih, bisa bingung Bu, nah ada panahan. Nah, giniin dulu aja. Kita pakai titik sudutnya. Jadi AO itu didapat dari AB tambah BO. Nah, sekarang AB ada nggak? Ada, diketahui di soal. AB itu sama dengan vektor U. BO gimana? BO belum ada nih, tapi bisa dicari nggak Bu? Bisa. Gimana nyarinya? Ingat, tadi O ini tengah-tengahnya kan? O itu tengah-tengah. Dari siapa? Tengah-tengah dari BC. Berarti nanti BO ini berapa kalinya BC? 2/3, AB-nya tetap. BO itu karena O-nya tengah-tengah dari BC, jadi setengah dong. Dari siapa? Dari BC. Itu ya? Ibu pelan-pelan ngejelasinnya. Kemudian 2/3 ini tetap AB ditambah setengah gitu ya. Nah, sekarang BC udah ada belum? Belum. Yang diketahui itu cuma AB sama AC aja. Sekarang BC gimana? BC kita pakai metode segitiga lagi. Ya. Buat dapat BC, lihat huruf awalnya apa? B kan? Berarti nanti BC itu akan sama dengan BA tambah AC. Ya enggak? BC ini nanti jadi BA tambah AC gitu.
Ya, paham? BC didapat dari BA tambah AC. Nah, sekarang AB ada, BA gimana? Ingat, konsep vektor. Vektor itu adalah besaran yang punya nilai dan arah. Kalau AB-nya U, berarti BA lawan arahnya, ya nggak? Dibalik nih, yang tadinya AB sama dengan U, sekarang BA. Berarti nanti BA jadi apa? BA itu jadi minus U. Udah dapat ini mah 2/3-nya, tulis lagi. AB-nya tadi vektor U ditambah setengah, BA-nya itu berarti kebalikan dari AB, udah dapat tadi minus U, AC-nya juga udah ada, dia vektor V. Nah, dari sini diapain, Bu? Ya udah, ini tetap 2/3, yang ini U, setengahnya kaliin ke dalam. Setengah kali min U jadi min setengah U, setengah kaliin V jadi positif setengah V. Tutup. Nah, nanti mau dihitung dulu yang di dalam kurung boleh, tetap ini 2/3, U kurangi setengah U, jadi berapa? Kayak 1 kurangi setengah, setengah ya, tapi karena masih ada U-nya tulis gitu ya, ditambah setengah V. Nah, dari sini 2/3-nya kaliin ke dalam, 2/3 kali setengah U ditambah 2/3 dikali setengah V. 2 yang ini sama yang ini boleh coret-coret, nanti kita punya 1/3 U ditambah 2 yang ini dan yang ini bisa coret-coret, nanti dapat 1/3 V. Bu, ada 1/3-nya nih yang sama boleh dikeluarin? Boleh, nanti jadi 1/3 dalam kurung U tambah V. Udah dapat. Jadi AM, kalau kita mau bikin dia dalam U dan V, ini rumusnya. AM itu sama dengan 1/3 U tambah V. Gitu. Bisa? Bu panjang, nggak apa-apa ya. Ini contoh yang penjumlahan dan pengurangan vektor, tapi yang gambarnya nanti ada secara aljabar. Jadi cuma ngitung biasa, lebih gampang. Oke? Sok, Ibu hapus dulu ya. Oke, yang tadi udah Ibu jelasin secara geometris atau secara gambarnya. Sekarang kalau misal secara aljabar itu gimana? Secara aljabar dia jauh lebih mudah ya. Jadi kalau misalnya Ibu punya vektor A itu dalam bentuk umum ya, jadi ada A1I tambah A2J tambah A3K, kemudian vektor B-nya itu B1I tambah B2J tambah B3K. Kalau kita mau nyari tentukan nilai dari vektor A tambah vektor B, berarti ini nanti akan sama dengan A1, A2, A3 gitu ya, yang tadinya masih basis, kita nulisnya dalam kolom, ditambah vektor B, B1, B2, B3. Nanti tinggal dijumlahin aja, atas sama yang atas, tengah sama yang tengah, yang bawah sama yang bawah. Nanti jadi A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 tambah B3. Bu, kalau dikurang sama aja, sama, tinggal ngikutin aja tandanya. Kalau dikurang, berarti nanti di sininya dikurang, di sini juga nanti dikurang. Gitu ya. Supaya lebih jelas, kita ke contoh ya. Oke, ini contohnya. Diketahui titik A itu dia 12 min 3 min 6, kemudian titik B dia 8, 6, min 10, titik C min 3, min 9, 14. Ibu nulisnya dalam baris ya. Kalau misalnya nanti kalian nulisnya mau dalam vektor kolom juga nggak apa-apa. Sekarang tanyain, hitunglah nilai AB ditambah CB ditambah 3AC gitu ya. Nah sebetulnya ini kalau misalnya nggak mau dipakai ini juga nggak apa-apa gitu ya. Nah sekarang kalian bisa aja kayak yang kemarin, yang pakai vektor posisi. Kalau misalnya kita punya AB, berarti akhirnya di mana? Di B. Kurangi yang A gitu kan. Nanti dia jadi B min A. Ini boleh cari masing-masing. AB-nya berapa, CB-nya berapa, 3 kali AC-nya berapa. Tapi itu akan lumayan cukup menyita banyak waktu. Nah sekarang supaya lebih simple, jadi kalau misalnya nanti ada AB, oke, berarti AB gitu kan ya,
tulis dulu aja, tambah CB tambah 3AC. Nah, ini konsepnya sama aja sebetulnya, cuman kita nggak ngitung masing-masing berapa AB, berapa CB, berapa AC-nya. Kita cuma bikin kayak gini, nanti dapat hasil akhirnya berapa, baru dihitung. Gitu ya. AB berarti nanti dia jadi B min A. Gitu ya. Ditambah CB. CB itu berarti apa? Akhirnya di B, nanti jadi B min C. Ditambah ini 3AC. AC itu berarti C kurangi A. Gitu ya. Yang ini tulis lagi, atau mau dihitung dulu boleh, B tambah B 2B gitu ya. Min A nya kita tulis, min C nya juga kita tulis. Ditambah 3 kali C 3C, 3 kali min A min 3A. Gitu ya. Karena di sininya 2B-nya cuma sendirian, berarti tulis lagi aja 2B gitu ya. Min A-nya juga, oh ada, min A ada temannya. Min A kurangi 3A, min A min 3 jadi min 4A. Min C tambah 3C, 3C kurangi C dapat berapa tuh? 2C ya, tambah 2C. Mau disusun, misal Bu mau yang A dulu, boleh. Ini nanti jadi min 4A ditambah 2B ditambah 2C. Gitu ya. Nah, sekarang ini kan masih ABC. Bu nggak apa-apa di sininya hurufnya gede, nggak apa-apa. Maksudnya itu juga gitu. Berarti nanti jadi min 4, A-nya ganti. Jadi yang ini 12 min 3 min 6 ditambah 2, B-nya 8, 6 min 10, C-nya jangan lupa ada 2-nya di depan ya. 2 kali min 3 min 9, 14 ya, karena vektor C-nya ini. Min 3 min 9, 14. Oke. Kayak tadi yang awal operasi pada vektor itu yang perkalian vektor dengan skalar, si min 4 nya kalian semua ke dalam ya. Min 4 kali 12 nanti dapat min 48, min 4 kali min 3 dapat positif 12, min 4 kali min 6 dapat 24. Ditambah yang ini 2 kali 8 16, 2 kali 6 12, 2 kali min 10 minus 20, tambah 2 kali min 3 dia minus 6, 2 kali min 9 minus 18, 2 kali 14 28. Dihitung ya. Ini dulu deh, 16 tambah min 6 plus kali min jadi berapa? 10 ya. Ini jadi 10, min 48 tambah 10 minus 38. Kalau yang ini dulu aja. 12 tambah 12 24, 24 karena plus kali min jadi minus ya. 24 minus 18. 24 kurangi 18 itu 6. Ya enggak? Kemudian yang ini hitung dulu yang inilah. Plus kali min minus ya. Berarti nanti jadi 24 minus 20. Dapat 4. 4 tambah 28 32. Berarti ini hasilnya dari AB tambah CB tambah 3ACT ini. Min 38, 6 sama 32. Nah, nanti kalau misalnya ada yang pengurangan juga sama kayak gini caranya. Nah, tugasnya sekarang ya sebelum closing itu jadi hitung nih sama kalian. Hitung ML kurangi KL kalau diketahui M-nya itu K dulu deh ya. K-nya itu dia 943, L-nya itu 16 min 5 min 10, M-nya ini min 5 ya, min 5 min 10, M-nya itu 8 20 sama min 12. Tugas kalian hitung ML kurangi KL ya. Iklan dulu ya. Hitung ML kurangi KL dengan K-nya itu 943, L-nya 16 min 5 min 10, M-nya 8 20 min 12. Berapa ML kali KL? Caranya kayak gini. Nanti Ibu periksa catatannya ya. Jadi udah khusus di vektor kayak kemarin diselipin nyari panjang vektor satuan. Yang ini kita nyari pengurangan vektor ya. Caranya
polanya kayak gini, nanti dapat misal kalau tadi kan dari yang awalnya A B C B 3AC, kita dapatnya ini nih rumus gampilnya gitu. Kalau yang ini rumus gampilnya apa? Daripada kita nyari ML berapa, KL berapa baru dihitung, mending yang ininya pakai cara ini dulu. Gitu ya, jangan lupa disalin semuanya. Berikut contoh soalnya. Kemudian kerjakan yang ini. Tetap jaga kesehatan, jaga 5M-nya. Kalau ada yang belum paham atau belum ngerti, boleh ditanyakan di Google Meet atau Zoom meeting. Ya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.